Assalamualaikum, good morning, how are you? Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu ya, meskipun cuma lewat media. Nah, first of all, before we start our lesson today, I would like to introduce myself. My name is Wanda Widyastuti. Biasanya di sekolah ibu dipanggil Miss Wanda. Nah, di kelas 12 ini ibu mengajar 12 RPL 1 sampai 5. Dan kebetulan sekali ibu belum pernah mengajar kalian. Jadi this is the first our meeting. Jadi ini pertemuan pertama ya, meskipun di sekolah kita sering ketemu tapi ibu nggak ngajar, tapi gak jadi halangan ya. Oke, untuk pertemuan pertama kali ini ibu mau menjelaskan tentang biografi teks. Apa sih biografi teks? Pernah dengar nggak? Pasti ya pernah dengar. Dalam bahasa Indonesia, mata pelajaran bahasa Indonesia juga udah ada ya. Nah, kita bahas bersama ya, sambil dibuka buku catatannya, kita bahas bareng-bareng. Oke, pertama kita bahas dulu tujuannya apa sih? Tujuan pembelajarannya biografi teks ini adalah siswa dapat mengambil nilai moral, nilai yang baik dalam teks biografi ini. Itu ya tujuan pembelajarannya. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah pengertiannya. Pengertian, what is biography text? Ya, dibagi menjadi dua, ada secara bahasa, ada secara istilah. Kalau secara bahasa, biografi itu dibagi menjadi dua, ada bios, ada grafia. Ya, bios itu hidup, grafia itu tulisan. Nah, sampai sini kalian pasti bisa menyimpulkan ya. Oh, bios itu hidup, grafia itu tulisan. Oh, berarti ini adalah tentang tulisan tentang hidup siapa? Ya, hidup orang lain, bukan hidup diri kita sendiri ya. Gitu. Itu biografi secara bahasa. Nah, sedangkan secara istilahnya, bahasa Inggris itu adalah biographic text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. It is non-fiction text, atau dalam bahasa Indonesianya, teks biografi adalah suatu teks yang menggambarkan detail dari riwayat hidup seseorang secara nyata dan ditulis oleh orang lain. Oke? Sampai sini paham? Nah, maksudnya adalah gini ya, suatu teks yang menggambarkan detail, jadi harus detail. Mulai dari riwayatnya itu mulai dia lahir, kapan, di mana, ya, tempatnya di mana, kapan, terus dia sekolahnya di mana, dia meniti karirnya bagaimana sampai dia menjadi sukses dan sekarang, gitu ya. Dan yang menjadi fokus adalah biografi itu ditulis oleh orang lain, ya, bukan oleh diri sendiri, tapi oleh orang lain. Misal nih, kalian mau menuliskan kisah hidup siapa? Tokoh yang terkenal, misal tentang Insinyur Soekarno. Nah, itu bisa disebut teks biografi. Itu ya, kalau secara istilah. Nah, yang kedua, kita bahas function. Function itu apa? Fungsi. Fungsinya apa sih? Ya, fungsi dari teks ini ada dua ya. Pertama, to know a person's story about his or her life outside of any accomplishment this person may be known for. Jadi untuk mengetahui kisah seseorang tentang kehidupannya di luar pencapaian apapun yang dapat diketahui. Jadi yang pertama itu jelas ya, untuk mengetahui kisah hidup seseorang, apa yang dia dicapai selama hidupnya. Nah, selama hidupnya gimana sih dia mencapai kesuksesan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah to give many information easily and educate. Untuk memberikan banyak informasi easily, secara mudah, dan educate the readers. Jadi mengedukasi, memberi pendidikan kepada pembacanya, ya. Nah, itu yang tujuan nyambung dengan tujuan pembelajarannya. Jadi untuk mendidik biografi ini. Kenapa untuk mendidik? Karena kita bisa mengambil pelajaran dari teks biografi ini. Oke, itu yang kedua ya, function. Yang ketiga, kita bahas tentang karakteristiknya. Ya, karakteristik itu apa sih?
ciri-ciri teksnya itu seperti apa sih? Ciri-cirinya itu ada 4 ya. Yang pertama, ciri-cirinya itu adalah biography is not written by subject and always written in third person. Jadi biografi itu sudah jelas tadi dibahas ya, tidak ditulis sendiri. Jadi it's not written by subject. Jadi tidak ditulis oleh subjek si orang yang diceritakan, tapi ditulisnya oleh orang lain dan melalui sudut pandang orang ketiga. Maksud sudut pandang orang ketiga adalah si penulis tidak ikut dalam ceritanya, ya, tidak ikut ada dalam ceritanya. Jadi dia hanya menuliskan, tapi dia tidak ikut dalam ceritanya, gitu ya. Itu yang pertama, dituliskan atau diceritakan oleh orang lain kalau secara sederhananya ya. Yang kedua, based on research ya, teks dibuat berdasarkan fakta dan pengalaman hidup ya. Ingat, biografi teks itu harus real, harus fakta ya, tentang pengalaman hidup seorang. Jadi kalian nggak bisa ngarang, misal saya mau ceritain biografi tentang misal nih tentang paman saya, tapi ngarang gitu, ngarang ceritanya, nggak bisa ya. Jadi harus real, harus secara nyata. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah describe the person surrounding. Jadi menjelaskan orang-orang di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya itu siapa? Keluarganya ya, tempat tinggalnya dijelaskan juga. Misal dia lahir di kota Cirebon, Cirebonnya juga diceritakan di kota tersebut seperti ini ya, lingkungannya seperti ini, dia lahir di lingkungan seperti ini, keluarganya seperti ini, itu ya secara detailnya. Oke, yang keempat itu use vivid language to narrate events. Use vivid language. Vivid language itu apa? Vivid language itu adalah bahasa yang jelas ya, jelas. Jadi tidak ambigu, tidak bikin orang yang baca itu bertanya-tanya ini apa sih gitu ya. Jadi harus jelas, makanya ditulisnya harus secara detail. Bahasa yang jelas ini adalah untuk menghindari kesalahan informasi gitu. Jadi misal kayak gini, bahasa yang jelas itu jadi tidak dituliskan dia dilahirkan di suatu kota kecil, udah aja nggak dijelaskan suatu kota kecil itu di mana, nggak jelas ya kotanya di mana, suatu kota kecil aja. Nah, jangan seperti itu, harus vivid language, harus jelas kotanya di mana, kota kecil itu di mana, misal di Cipatat gitu ya. Nah, harus seperti itu. Nah, itu ya karakteristiknya, harus memakai bahasa yang jelas. Ada 4 ya karakteristik biografi. Oke, next ya. Next kita bahas tentang generic structure. Generic structure-nya itu, generic structure itu apa? Struktur teks ya. Struktur teksnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada orientation, ada event, ada reorientation. Nah, di buku kalian ada penjelasannya ya. Kalian bisa baca. Nah, Ibu jelasin di sini. Oke, orientation itu apa sih isinya? Isinya adalah tentang introduction. Introduction, perkenalan. Perkenalan siapa? Yang diceritakannya, misal dia lahir di mana, ya, dia sekolah di mana, tanggal berapa dia lahir, gitu. Nah itu, menceritakan awalan dulu, opening dulu, lahirnya di mana, kapan, ibunya siapa, ayahnya siapa, ya saudara-saudaranya. Nah itu diceritakan di orientation. Nah, setelah orientation baru ke bawahnya kita event. Ya, event itu adalah rangkaian kejadian peristiwanya. Ya, mulai dari meniti karirnya awalnya dari apa? Misal dia sekolah dulu nih, mendapatkan beasiswa. Beasiswanya di mana? Di luar negeri, jelaskan satu persatu. Baru setelah dia menempuh pendidikan, dia bekerja, dia sukses. Nah, itu diceritakan di event semuanya ya. Nah, yang terakhir ada reorientation. Reorientation itu apa? Nah, reorientation itu adalah closing ya, penutup. Closing di mana itu berisi tentang kesimpulan ya, conclusion atau komen dari writer. Ya,
komentar dari si penulisnya. Misal menurut si penulis, nah yang dia tulis itu seperti apa sih orangnya gitu. Nah, untuk pre-orientation ini boleh dituliskan, boleh tidak ya. Jadi ini tidak mutlak harus ada, tapi boleh dituliskan atau tidak. Itu reorientation ya. Isinya adalah tentang kesimpulan atau komentar si penulis. Oke, lanjut ya ke yang berikutnya. Grammar atau language feature. Grammar itu apa? Tata bahasa ya. Tata bahasa atau bentuk bahasanya itu menggunakan apa? Tata bahasanya. Jadi kita nggak bisa sembarangan kalau dalam menulis teks, apalagi teks biografi seseorang gitu. Tata bahasanya apa yang dipakai? Yang pertama adalah use simple past tense ya. Simple past tense, kalian udah pernah belajar? Udah dong, pasti ya. Kelas 10 ini, pelajaran kelas 10 simple past tense. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena biografi itu kan menceritakan riwayat hidup. Berarti kejadiannya sudah terjadi atau belum? Ya sudah terjadi. Kenapa menggunakan simple past tense? Karena simple past tense itu adalah kalimat yang terjadi di waktu lampau. Ya, makanya kenapa susunan kalimat di biografi teks itu harus menggunakan simple past tense. Ya, waktunya itu lampau, jadi harus menggunakan simple past tense. Nah, nanti untuk minggu depan nih ada hubungannya ya dengan materi minggu depan simple past tense. Nah, kita akan membahas tentang simple past tense. Oke. Nah, yang kedua adalah temporal sequence, urutan waktu. Jadi harus ada disediakan di sana, dituliskan ya urutan waktu. Misal dia sekolahnya tahun sekian ya, dia meniti karir tahun sekian. Nah, itu temporal sequence dan temporal conjunction, penghubung secara temporal. Misal kalau di buku kalian ada contohnya adalah sebagai penghubung antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam urutan waktu. Ada contohnya, his parents separate when he was 2 years old. Nah, yang kata when itu adalah conjunctionnya, penghubungnya. Jadi artinya misal gini, his parents separate when he was 2 years old. Orang tuanya berpisah ketika dia umur 2 tahun. Nah, when di sini bukan kapan, tapi ketika artinya ya. Ada kata when kan di tengah. Nah, when itu adalah temporal conjunction. Nah, nanti kita lebih bahas detailnya nanti ya. Kalau tentang temporal conjunction, insya Allah Ibu bahas ya. Nah, yang berikutnya adalah focus on specific participant. Jadi fokus yang aktif dilakukan oleh tokoh. Jadi use of action verb, kelompok kata yang menjelaskan sesuatu hal yang secara aktif dilakukan oleh tokohnya gitu, menggunakan kata kerja aktif yang dilakukan oleh tokohnya. Contohnya adalah di sini, the family then moved to his stepfather home country. Nah, ada kata move-nya. Nah, move itu adalah action verb, kosakata kerja ya, action verb, kata kerja yang sering dilakukan oleh si karakter atau tokohnya. Nah, kenapa move pakai ed? Nah, balik lagi yang tadi, ed itu adalah ciri dari simple past tense ya. Oke, simple past tense ya. Yang terakhir kita bahas adalah types of biography. Types itu tipe teks biografi. Ada 2 ya, tipenya itu ada short biography, ada long biography. Short biography itu jadi hanya fokus only highlight of person life. Jadi hanya fokus pada highlight di sini, maksudnya adalah satu pencapaian yang dicapai oleh tokoh tersebut. Misal nih, Insinyur Soekarno, dia tokoh proklamator. Nah, hanya ketika dia memproklamasikan saja yang diceritakan. Jadi highlightnya, yang utamanya aja. Jadi tidak diceritakan semua pencapaian, semua detail riwayat dari awal sampai akhir. Jadi hanya
satu pencapaian yang jadi highlight, jadi utamanya gitu. Jadi makanya disebut short biography. Yang kedua adalah long biography. Long biography yang tadi ya, about life and time of someone in a lot more detail. Jadi detailnya itu lebih banyak, dari mulai lahir, sekolah, menempuh pendidikan, kemudian dia mencapai kesuksesan dan sampai sekarang. Itu secara detail diceritakan. Nah, dah ya, sampai sini penjelasan dari Ibu. Semoga semuanya paham dan bisa dibaca lagi ya. Oke, hari ini ada kuis ya, tolong dikerjakan di e-learning kuisnya. Insya Allah gampang, tentang biografi teks. Kalian tinggal baca aja. Bu boleh searching, boleh ya, asal jangan bebarengan aja. Kerjakan masing-masing ya, insya Allah gampang. Bu boleh translate, boleh ya. Silahkan kerjakan dan jangan lupa ya untuk absen. Oke, see you next week ya. Assalamualaikum.